Halo para pecinta anime, selamat datang kembali di channel saya Wibu Sensei. Pada video kedua saya, Wibu Sensei akan membahas pembahasan alur cerita novel Shinka no Mi chapter 6-10, di mana chapter 6 itu adalah pembongkaran mutlak, chapter 7 tentang evolusi, chapter 8 itu tentang perjalanan Shiragi Seichi selama 5 bulan kemudian, chapter 9 itu tentang Hiragi Seichi yang mendapatkan senjata kelas legenda, dan chapter 10 adalah pertemuan Hiragi Seichi dengan gorila yang berwarna merah muda yang mendapatkan gelar Kaiser Kong. Baiklah, sebelum admin mulai membahas pembahasan alur cerita novel Shinka no Mi chapter 6-10, admin telah membuat video singkat tentang perkembangan Hiragi Seichi yang pertama kali, pada perkembangan Hiragi Seichi ketika masuk ke dunia lain, dimana perkembangan Hiragi Seichi waktu masuk ke dunia lain itu dia mendapatkan skill Absolute Assembly atau pembekalan mutlak, sedangkan dia yang masih pertama kali itu dia masih di Jepang, yang membuat dia itu diejek-ejek sama teman-temannya. Yang ketiga, perkembangan kemampuan Hiragi Seichi itu ketika memakan kumpulan spesial yang membuat si Hiragi Seichi itu mendapatkan skill resistensi kelumpuhan. Yang keempat, perkembangan Hiragi Seichi yang sangat pesat yang mendapatkan dari skill itu adalah ketika si Hiragi Seichi itu memakan jamu beracun, yang karena waktu itu dia tidak tahan dengan laparnya itu, dan untuk mengatasinya dia menggunakan dua buah evolusi, dimana dua buah evolusi itu membuat dia berevolusi dan mengubah semua kemampuan dia dan mendapatkan skill banyak resistensi. Salah satunya contohnya adalah resistensi pesona dan resistensi keracunan, dimana resistensi keracunan ini itu sangat bermanfaat bagi Seichi sehingga dia tidak perlu takut untuk memakan semua tanaman, baik itu mengandung racun atau tidak. Yang penting dalam pikiran dia itu hanya untuk mengisi rasa laparnya saja. Chapter 6, pembongkaran mutlak. Chapter ini dimulai dengan Hiragi Seichi yang mengambil barang-barang dan drop item yang berasal dari monyet pintar. Drop item yang berasal dari monyet pintar itu berupa tulang besar, buah coklat kemerahan, daging, dan kartu. Tulang besar, buah coklat kemerahan, dan daging itu simpan di item box. Sedangkan kartu, Seichi mengambilnya dan menganalisis bahwa kartu itu adalah kartu keterampilannya. Dan terkejutnya Seichi, kartu tersebut itu berubah menjadi partikel cahaya dan masuk ke dalam tubuh Seichi, di mana kartu keterampilan itu memiliki skill, dan skill yang didapatkan Seichi itu setelah Seichi mendapatkan semua skill yang didapatkan dari kartu keterampilan, Seichi itu menganggap bahwa kemampuannya itu terlalu kecil dan itu tidak ada tantangannya. Dan Seichi pun melihat ada satu item lagi yang tersisa, yaitu booklet. Booklet itu berisi informasi dari monyet pintar, dan booklet itu juga memiliki diari atau kehidupan monyet pintar selama hidup. Ketika Seichi telah memegang booklet tersebut dan membacanya, booklet tersebut berubah menjadi bola cahaya dan masuk ke dalam tubuh Seichi. Dan akhirnya Seichi mulai mengerti bahwa skill pembongkaran mutlak atau Absolute Assembly yang telah diberikan dewa saat terakhir sebelum dia dikirim ke dunia lain, bahwa pembongkaran mutlak itu memiliki suatu fungsi atau suatu kegunaan, bahwa setiap monster yang dikalahkan dia, apapun kemampuannya itu akan bisa dibongkar dan bisa dijadikan menjadi milik dia. Dan skill itu pun sangat berguna, dan skill itu dapat membuat si Seichi menjadi sangat OP. Chapter 7, evolusi. Chapter ini dimulai dengan Seichi yang menemukan bola misterius yang merupakan status dari monyet pintar tersebut, di mana bola ini muncul karena skill pembongkaran mutlak Seichi itu sendiri, di mana skill pembongkaran mutlak Seichi itu tidak hanya membongkar apa yang dipunyai oleh monyet pintar, tapi pembongkaran mutlak itu skillnya itu dapat juga membongkar skill atau status dari monyet tersebut. Jadi ketika Seichi memegang bola tersebut menjadi partikel cahaya dan langsung masuk ke dalam tubuh Seichi. Akibat masuk ke dalam tubuh Seichi, kekuatan Seichi itu meningkat lebih dari 1000 poin. Jadi semua statistik status Seichi itu meningkat 1000 poin.
peralatan Tekken Saro ini merupakan peralatan kelas langka. Dan bukan itu saja, ada sebuah tas yang terdapat dalam peti, dan dalam tas tersebut berisi 3 koin perak dan 5 koin emas. Ketika Seichi menyimpan semua peralatan yang didapatkan dia di sebuah item box, tiba-tiba Seichi merasakan rasa sakit. Hal itu disebabkan karena evolusi Seichi mulai kerja dan mulai evolusi di tubuh Seichi. Jadi rasa sakit yang dirasakan Seichi itu sangat luar biasa, sehingga membuat Seichi itu berguling-guling di atas tanah untuk menghilangkan rasa sakit. Dan setelah Seichi melewati rasa sakit yang luar biasa akibat dari evolusi tersebut, Seichi itu mendapatkan 1000 poin yang ditambahkan ke statistik statusnya, yang membuat Seichi itu makin kuat gara-gara evolusi tersebut. Akan tetapi ketika evolusi tersebut dimulai, Seichi akan merasakan rasa sakit yang luar biasa, di mana Seichi tidak menyukai hal tersebut. Dan bukan itu saja, penampilan fisik Seichi pun berubah daripada Seichi yang awalnya gendut dan menjadi langsing. Dan Seichi pun membuka status dia, dan dia melihat semua kekuatan Seichi dan statistik dia itu meningkat 1000 poin. Akan tetapi Seichi itu bingung, kenapa semua status saya meningkat 1000 poin, tapi level saya tetap masih level 1. Kan saya telah mengalahkan monyet pintar yang berlevel 120. Chapter 8, 5 bulan kemudian. Chapter ini dimulai dengan pertarungan Seichi dengan Aqua Wolf, di mana Aqua Wolf ini adalah serigala yang pertama kali yang ingin membunuh atau menyerang Seichi saat itu, di mana terjadi pertarungan sengit antara Seichi dengan Aqua Wolf. Dan ajaibnya, Seichi juga berhasil mengenai dan merobek daging serigala tersebut dengan skill kaki pemotong. Akan tetapi skill tersebut tidak membunuh serigala tersebut, dan Seichi pun tetap melarikan diri sambil menghindari serangan dari Aqua Wolf. Perjalanan Seichi selama 5 bulan untuk bertahan hidup itu hanya dilakukan dengan mengandalkan pengetahuan monyet pintar, dan makanan pokok dia itu adalah daging monyet pintar untuk bertahan hidup. Seichi itu selama 5 bulan telah mengalami evolusi dengan disertai rasa sakit yang sebanyak 8 kali. Dan selama 5 bulan, Seichi itu mendapatkan skill baru, yaitu Fatigue Resistance. Fatigue Resistance ini adalah skill yang telah berevolusi dari skill resistensi kelelahan, dimana kemampuan Seichi itu banyak yang baru. Yang contohnya itu adalah pemain bau. Itu adalah gelar yang dimiliki Seichi sekarang, dimana gelar pemain bau ini itu memiliki kemampuan untuk mengontrol bau pemiliknya itu 10 cm dari pemiliknya. Jadi dia bisa mengontrol dan bisa memberikan suatu efek musuh, memberikan suatu serangan pada musuh dengan baunya dengan jarak 10 cm. Selama 5 bulan terakhir, pekerjaan Seichi itu hanya mencari bahan-bahan untuk bertahan hidup. Dan bukan itu saja, Seichi pun juga melatih keterampilan yang didapat dari monyet pintar. Kembali kita ke kejadian Seichi yang tadi dikejar Aqua Wolf yang berlevel 311. Dan Seichi pun kabur untuk menghindari serigala karena Seichi yakin dan tidak percaya bahwa dia itu bisa mengalahkannya, dimana dia mengalahkan monyet pintar yang berlevel 120 aja itu sudah terpojok, apalagi Seichi yang mengalahkan Aqua Wolf yang berlevel 311. Akan tetapi Aqua Wolf itu sangat cepat sehingga dapat mengepung si Seichi, dan tidak ada pilihan, pertarungan pun terjadi. Seichi pun mengeluarkan senjata dari item boxnya, dan Seichi pun menyerang si Aqua Wolf, dan dengan gesiknya Aqua Wolf itu menghindar dari serangan Seichi. Dan situ pun Aqua Wolf tidak hanya menerima dan menghindari serangan, Aqua Wolf pun mengeluarkan kekuatannya, yaitu skill biang air ke Seichi. Dan ajaibnya Seichi pun berhasil menghindarinya dengan kecepatan instan dia. Dan ketika Seichi berhasil menghindarinya dan dia melihat celah tanpa banyak
pikir, Seiichi pun mengeluarkan skillnya, yaitu skill kaki pemotong. Dan skill kaki pemotong tersebut berhasil memotong kepala serigala dengan sangat rapi, dan serigala pun mati dan berubah menjadi mayat. Dan ketika Seiichi mendekati mayat serigala tersebut berubah menjadi sebuah partikel cahaya dan masuk ke dalam tubuh Seiichi. Chapter 9, Senjata Kelas Legenda. Chapter ini dimulai dengan pertarungan Seiichi yang telah selesai dengan Aqua Wolf, di mana Seiichi itu mau mengambil dan mengumpulkan drop item yang berasal dari Aqua Wolf, di mana drop item itu berupa Kaijin Okami Fang, di mana itu Kaijin Okami Fang itu alat untuk menembus besi. Yang kedua Kaijin Okami Fur, di mana itu bulu serigala yang memiliki resistensi sihir tinggi. Dan Kaijin Okami Meat, itu merupakan daging yang akan dimasak Seiichi nanti. Dan Seiichi pun mengambil kartu keterampilan dan mempelajari skill yang berupa Twin Fang Attack, di mana ini skill ini aktif dengan taring yang dapat membalikkan serangan musuh. Yang kedua pencarian musuh, di mana pencarian musuh ini skillnya itu dapat merasakan suatu kehadiran, suhu, dan kekuatan sihir yang dapat dideteksi. Yang ketiga cakar yang kuat, di mana cakar yang kuat ini akan digunakan Seiichi untuk melawan musuh nanti. Dan Seiichi pun mendapatkan sihir atribut air. Ketika Seiichi telah selesai mempelajari skill-skill yang didapat dari Aqua Wolf, Seiichi pun mengambil booklet yang berisi informasi tentang Aqua Wolf, dan Seiichi pun mengambil bola, dan kedua benda tersebut itu menjadi partikel cahaya dan meningkatkan kekuatan Seiichi. Dan bukan itu saja, Seiichi pun mendapatkan belati alam roh air, di mana belati alam roh air ini merupakan senjata kelas legenda yang telah disegel karena menyebabkan bencana alam di waktu tahun yang lalu, di mana senjata belati alam roh air ini dapat memotong segalanya karena ketajamannya dan memiliki atribut sihir air. Ketika Seiichi melihat senjata belati alam roh air ini, Seiichi pun mendapatkan gelang, di mana gelang ini dianalisis Seiichi itu bernama gelang malam, di mana gelang malam ini memiliki fungsi dapat memberikan kemampuan kepada Seiichi untuk melihat jelas pada malam hari. Ketika Seiichi telah mendapatkan semua alat-alat dari Aqua Wolf dengan skill pembongkaran mutlak atau absolute discipline, ketika Seiichi menyimpan semua benda-benda dan drop item yang didapatkan dari Aqua Wolf tersebut, Seiichi pun merasakan rasa sakit yang luar biasa lagi. Karena evolusi tersebut, Seiichi pun sadar karena Seiichi telah mengalahkan Aqua Wolf yang level 311 yang lebih kuat dari monyet pintar tersebut. Dan Seiichi pun kembali dengan tingkah lakunya yang berguling-guling di tanah untuk menghindari atau untuk meringankan rasa sakit yang dia alami sekarang. Chapter 10, Serangan Mendadak. Chapter ini dimulai dengan pertempuran Seiichi dengan gorila berwarna merah muda yang memiliki otot yang besar dan memiliki gelar Kaiser Kong, di mana kejadian tersebut itu diawali dengan monyet-monyet pintar yang berkumpul di sekeliling si Seiichi, di mana Seiichi itu berpikir kalau monyet pintar itu ingin balas dendam atas kematian teman-temannya. Akan tetapi monyet pintar tidak ingin menyerang si Seiichi. Mungkin monyet pintar itu menganggap Seiichi itu lebih kuat dari mereka. Dan tidak lama kemudian ada seekor gorila yang jatuh dari langit dan melakukan serangan di atas Seiichi, di mana Kaiser Kong ini menyerang Seiichi itu memiliki tujuan, dan Seiichi pun dengan sigap menghindari serangan yang ditunjukkan kepada Seiichi dari Kaiser Kong, di mana Kaiser Kong itu memiliki penampilan gorila merah muda dan memiliki pita di atas kepalanya. Dan disitu pun Seiichi langsung mengambil kuda-kuda untuk menyerang. Dan disitu pun Seiichi terkejutnya gorila merah muda itu berbicara dengan Seiichi dengan bahasa manusia. Dan gorila merah muda itu mengajak perang kepada Seiichi dan ingin berkelahi dengan Seiichi sekarang. Baiklah para pencinta anime, chapter 10
isinya dikit, dimana chapter 10 hanya berisi tentang pertemuan Ceci dengan si Kaisar Kong, yaitu gorila merah muda, dimana chapter 11 itu akan diceritakan bahwa Ceci itu akan berkelahi dengan Kaisar Kong dan pertemuan Ceci dengan gorila merah muda yang mengubah hidup dia. Baiklah, itulah pembahasan alur cerita anime Shinkan no Mi The Seed of Evolution atau benih evolusi chapter 5-10. Dan teman-teman sekalian, terima kasih telah menonton dan tunggu updatean video selanjutnya pembahasan alur cerita novel Shinkan no Mi chapter 10-15 di besok hari jam 2 siang. Terima kasih telah menonton, dan teman-teman sekalian jangan lupa like, subscribe, dan share video ini untuk membantu channel Wibu Sensei semakin berkembang dan dapat membuat admin makin semangat untuk membuat video pembahasan alur cerita anime populer lainnya. Dan tidak lupa juga, jika teman atau para pecinta anime sekalian ingin meminta request untuk membahas alur cerita novel anime lainnya, para teman-teman sekalian bisa DM atau mengirimkan pesan ke email saya yang akan saya kirimkan ke deskripsi di bawah, dan saya akan mengirimkan email saya dan IG saya yang dapat saya kalian kirim pesan untuk membahas atau meminta request anime yang akan saya ceritakan di channel YouTube saya selanjutnya. Dan jangan sungkan-sungkan kalau meminta request kepada saya, karena itu dapat membantu channel saya berkembang juga. Terima kasih dan selamat siang.